Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5 SD Kurikulum Merdeka bab 1, yaitu tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Yang topik A, cahaya dan sifatnya. Nah, di sini teman-teman ada 3 orang anak ya yang sedang berbincang-bincang. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah, jadi teman-teman, di antara 3 orang anak ini sedang berdiskusi ya, yang melihat bahwa penampakan kolam renang itu terlihat lebih dangkal. Nah, seorang temannya itu mengatakan bahwa kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal daripada aslinya. Apa ya penyebabnya dari semua ini? Nah teman-teman, untuk bisa menjawab penyebab dari kolam renang yang terlihat lebih dangkal seperti ini, mari kita pelajari tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Bisa ya teman-teman, dari kedua gambar ini sangat tampak bahwa ini adalah rambatan cahaya yang bergerak lurus ya. Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Nah, jadi teman-teman, itulah penyebabnya kita tidak bisa melihat dalam keadaan gelap, karena tidak ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita dari benda yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, jenis pemantulan cahaya itu ternyata ada 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Nah, pada pemantulan teratur, gambarnya itu sinar datang itu sama dengan sinar pantul ya. Sedangkan pada pemantulan tidak teratur, sinar datang seperti ini, sedangkan sinar pantulnya tidak beraturan. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan benda yang rata, mulus, dan mengkilap, sedangkan pemantulan tidak teratur atau baur itu terjadi pada permukaan benda yang tidak rata, kasar, atau bergelombang. Nah, arah sinar pantul kalau pada pemantulan teratur itu satu arah atau sama arah nih. Sama-sama ya teman-teman, sedangkan pada pemantulan tidak teratur, sinar pantulnya itu berbeda arah atau ke segala arah, jadi tidak fokus. Nah, bentuk bayangannya pada pemantulan teratur itu beraturan dan sama seperti benda asli. Contohnya kita bercermin di kaca ya teman-teman. Sedangkan pada pemantulan tidak teratur, bentuk bayangannya tidak beraturan dan berbeda dengan benda asli. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Nah, jadi teman-teman, cahaya itu tidak bisa menembus benda yang tidak bening. Di sini contohnya tembok, benda gelap, tidak tembus cahaya. Kemudian di sini ada horden ya teman-teman, ini benda buram. Pada benda buram, cahaya itu tampak tidak sempurna ya. Kemudian ada benda bening seperti kaca, itu transparan, bisa ditembus oleh cahaya, sehingga kita bisa melihat keluar jendela itu secara nyata dan jelas. Nah, di sini juga dibedakan pada orang yang berada di balik pintu yang gelap, kemudian buram dan bening. Pada yang gelap, orang tersebut tidak tampak, sedangkan pada benda buram, orang tersebut tampak namun tidak jelas. Nah, pada benda bening itu terlihat jelas, itulah bukti bahwa si cahaya itu menembus benda bening. Nah, di sini juga dicontohkan ya teman-teman bahwa cahaya menembus benda bening.
Di sini tampak ini ada cahaya-cahaya yang masuk ke dalam rumah melalui kaca-kaca jendela ya. Kemudian di sini ada senter yang sedang menyinari gelas kaca. Tampak di sini sinarnya ya. Kemudian di sini ada senter yang menyenter dari mangkok. Nah, mangkok ini terbuat dari kaca. Nah, sinar dari cahaya senter tersebut tampak di sini bahwa cahayanya menembus benda bening. Berbeda dengan di sini ya teman-teman, ada triplek yang dilapisi kertas putih. Kemudian di sini ada benda. Kemudian anak ini menyinarkan cahaya ke benda tersebut. Maka di sini tidak ada cahaya karena cahayanya terhalangi oleh si benda tersebut. Nah, benda ini yang tidak tembus cahaya ini adalah benda gelap. Ciri yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Aga, Ian dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Nah, jadi teman-teman sudah terjawab ya teman-teman. Kenapa kolam renang itu tampak lebih dangkal daripada aslinya? Begitu juga dengan sungai. Karena terjadinya pembiasan cahaya dari udara ke air. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Makanya tidak heran ya teman-teman, kita susah untuk menangkap ikan karena tipuan mata saja ya. Letak ikan sesungguhnya tidak sama dengan apa yang kita lihat. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Nah, beginilah ya teman-teman, gambar dari pembiasan cahaya. Kenapa sendok yang dicelupkan ke dalam air itu terlihat bengkok? Karena cahayanya itu berasal dari udara. Udara itu memiliki kerapatan benda yang renggang, kemudian masuk ke dalam air. Air itu kerapatannya rapat sehingga sinar biasnya itu mendekati garis normal. Nah, pada pembiasan yang dari media rapat ke renggang, sinar biasnya itu menjauhi garis normal. Nah, inilah contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sendok yang terlihat bengkok saat dimasukkan ke dalam air, tapi juga pada pensil dan juga sedotan akan tampak seperti patah atau bengkok ya teman-teman. Selain peristiwa bengkoknya sendok dalam gelas, peristiwa fata morgana yang terjadi di jalan raya saat matahari terasa terik itu juga merupakan efek atau dampak dari adanya pembiasan cahaya. Fata morgana itu merupakan peristiwa ketika jalan raya itu tampak tergenang air, padahal di jalan raya itu tidak ada air. Nah, peristiwa yang selanjutnya yang merupakan dampak dari pembiasan cahaya itu juga kolam tampak dangkal ya, seperti yang terlihat oleh Aga dan teman-teman. Nah, teman-teman, ciri yang kelima yaitu bahwa cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Imajiku hibiniu itu merupakan peristiwa penguraian cahaya putih. Nah, pada proses terbentuknya pelangi ini teman-teman, cahaya matahari yang mengenai air hujan akan dibiaskan oleh air hujan dan diuraikan menjadi warna-warna pelangi sehingga terbentuklah pelangi di alam. Ciri yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini tampak ada namanya bola tenis. Bola tenis ini merupakan contoh dari benda gelap, yaitu tidak bisa ditembus oleh cahaya. Sehingga
ini menghalangi rambatan cahaya. Di belakang dari benda ini akan terbentuk yang namanya bayangan ya teman-teman. Mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Di sini yang pertama itu tampak bahwa bayangan dari si bola tenis itu lebih panjang, sedangkan pada gambar yang kedua itu lebih pendek. Apa ya penyebabnya? Nah teman-teman, panjang bayangan benda itu ternyata tergantung pada kedudukan matahari. Di sini ditunjukkan ada kedudukan matahari ketika matahari tepat di atas pohon ya. Sehingga bayangan pohon yang terbentuk itu pendek. Berbeda ketika matahari terbit atau matahari terbenam di sore hari. Kedudukan ini mengakibatkan bayangan dari pohon yang terbentuk itu lebih panjang. Jadi teman-teman sudah terjawab ya, kenapa bayangan dari suatu benda itu berbeda panjangnya, yaitu disebabkan karena perbedaan kedudukan matahari. Nah, teman-teman tadi sudah disebutkan bahwa salah satu dari sifat cahaya itu cahaya dapat dipantulkan. Itulah yang menyebabkan kita bisa melihat benda di sekitar kita ataupun kita bisa melihat bayangan diri kita itu saat bercermin. Nah, teman-teman, cermin itu ada beberapa macam ya, teman-teman. Mari kita mengenal jenis-jenis cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin. Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ada namanya cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Jenis cermin yang kedua adalah cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Yang ketiga adalah cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Nah, jadi teman-teman, di cermin cekung itu, bentuk bayangannya terbentuk sesuai dengan jarak kita ya. Kalau kita dekat, itu bayangannya tegak dan besar. Namun, ketika kita melihat cermin dari jauh, maka bayangan yang terbentuk itu akan terbalik dan kecil. Cermin itu tidak hanya digunakan sekedar untuk berhias ya teman-teman. Nah, pemanfaatan cermin dalam kehidupan. Yang pertama, cermin datar. Permukaannya datar ya teman-teman. Bayangan yang terbentuk sama persis dengan benda aslinya. Nah, pemanfaatannya ini antara lain cermin rias. Cermin yang kedua, cermin cembung, yaitu yang permukaannya cembung keluar ya. Bayangan yang terbentuk lebih kecil dari benda aslinya. Pemanfaatannya pada spion mobil dan cermin tikungan jalan. Sedangkan yang ketiga cermin cekung, yaitu permukaannya cekung melengkung ke belakang. Bayangan yang terbentuk jarak semakin jauh lebih kecil dari benda aslinya dan terbalik. Namun ketika jarak semakin dekat lebih besar dari benda aslinya dan tegak. Contoh pemanfaatannya yaitu dalam lampu senter dan lampu kendaraan. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.